Kami menyembah Engkau Tuhan. We magnify your name. Kami mempermuliakan nama-Mu. Lord, we thank you for who you are. Kami bersyukur karena Engkau. Lord, we thank you for heaven. Tuhan, kami bersyukur untuk We sorga. thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu. We thank you for your power, Terima kasih untuk kuasa-Mu, your strength, kekuatan-Mu, comfort, penghiburan-Mu, forgiveness, pengampunan-Mu, and grace, dan kasih karunia-Mu. one day at a time. Hari demi hari. Lord, as we open your word today, Oh, ketika kami membaca firman-Mu hari ini, speak to us berbicaralah kepada kami. and give us faith, Berikan kami iman, more and more faith, iman lebih lagi. as we seek your scriptures Ketika kami meneliti firman-Mu and get to know you more and more one day at a time. dan menjadi mengenal Engkau lebih lagi hari demi hari. We give you all the praise Kami memberikan kepadamu segala and pujian, all the honor. kehormatan In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. You may be seated. Saudara dipersilahkan untuk duduk. It is so wonderful to be back here in Bethany Church, Surabaya. Sungguh senang sekali bisa kembali lagi di gereja yang dahsyat ini, Surabaya, Bethany Surabaya. I want to thank Pastor Alex for all his encouragement. Terima kasih kepada Pak Alex untuk semua kekuatannya yang diberikan kepada saya. I want to thank him for his love. Saya mau berterima kasih untuk kasihnya And for all your prayers. dan semua doa-doamu. Move it back a little bit so I can see Alex, please. Thank you so much. I want to thank you so much for your mentorship. Terima kasih Pak Alex sudah menjadi mentor saya. Out of all the people that I've met in the world, Dari semua orang yang saya pernah bertemu di seluruh dunia, you are a great man of faith who's inspired me. Engkau adalah manusia iman yang menginspirasikan saya. Thank you, Pastor Alex. Terima kasih Pak Alex. Glory to God. Hallelujah. Kemuliaan bagi Tuhan. I want to thank my dear friend Agus, Saya mau berterima kasih kepada teman saya my Agus. awesome brother in the Lord. Oh, saudara di dalam Tuhan. We've been friends for 10 years. Kita sudah jadi sahabat 10 tahun. We've preached everywhere. Kita berkhotbah bersama-sama di mana-mana. We've seen miracles together. Kita melihat banyak mujizat We've seen bersama-sama. many souls come to Christ. Banyak jiwa datang kepada Kristus. And it's just great to be here in Indonesia. Dan senang sekali bisa ada di sini di Indonesia. God bless you, Bethany Church. Tuhan memberkati engkau, Gereja Bethany. Love you. Sangat mengasihi engkau. I moved from Australia to California 7 years ago. Saya pindah dari Australia ke Amerika 7 tahun yang lalu. And we're not doing a video, no? It's okay, forget about the video. So, and I have the greatest news, the greatest update. Dan saya ada berita yang baik yang paling terkini. Last year on the 12th of February, my wife and I, we got married. Tahun lalu 12 Februari saya menikah dengan istri saya. Hallelujah. Haleluya. And she loves God Dan dia sangat mengasihi Tuhan. more than me, Lebih daripada mengasihi saya. which is excellent. Yaitu sangat luar biasa. She loves God with all her heart, Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. all her soul, Dengan segenap jiwanya. and all her might. Dan semua kekuatannya. And I am so blessed to have her in my life. Dan saya sungguh diberkati mendapatkan istri seperti dia. And we love seeing people come to Jesus. Kami sangat bersuka cita untuk melihat orang datang kepada Yesus. You know how I love everyone? Saudara tahu bagaimana saya mengasihi semua orang? She also loves everyone with a beautiful love. Dia juga mengasihi semua orang dengan kasih yang indah. And by the grace of God, we had our son born this year on the 13th of February. Dan karena kasih karunia Tuhan, anak kami lahir tahun ini tanggal 13 Februari yang kemarin. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. Now as a father, Sekarang sebagai seorang ayah, I have understood a little bit more about the love of God as He has for us as a father. saya sekarang mengerti lebih lagi tentang kasih Bapa di sorga. When my wife was pregnant with Kiyoshi, I wanted to feel him kick. Ketika istri saya mengandung Kiyoshi, saya mau merasakan tendangan bayi dalam kandungan itu. So I put my foot on my wife's womb. Jadi saya taruh kaki saya yang kecil ini di perut istri saya. And I felt him kick. Dan saya merasakan tendangan bayi. Tendangan. Boom. Boom. Right? And I'm like, wow. Jadi saya merasa, wow. I love him. Saya mengasihi dia. I was so moved that out my mouth words came, I love him.
Saudara, saya sungguh tergerak sekali sehingga keluar dari mulut saya mengasihi. I never seen him. Saya belum melihatnya. I never heard him. Saya belum pernah mendengarnya. I never touched him. Saya belum bisa memegangnya. He didn't do anything that made me love him more. Tidak ada yang pernah dia lakukan untuk membuat saya mengasihi dia lebih. I love him because he is my son. Saya mengasihi dia karena dia adalah anakku. God loves you not for what you can do. Tuhan mengasihi saudara bukan karena apa yang kau bisa lakukan. God loves us because we're his children. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah anak-anaknya. God loves you. Tuhan mengasihi He has a saudara. plan for you. Tuhan punya rencana bagi saudara. And to believe it Saudara harus percaya, when you don't see it is faith. sekalipun kau tidak melihatnya, itu adalah iman. I hope that my message today, God speaks through me and touches you and produces faith like never before. Saya berharap pesan yang disampaikan kepada saudara menjamah saudara dan memberikan saudara iman. We are the richest people on earth. Kita adalah orang-orang yang paling kaya di muka bumi ini. If we believe in the Lord of Lords and King of Kings, we know what we have. Kalau kita percaya kepada Tuhan segala Tuhan dan Raja segala Raja, kita memiliki semuanya. Not only do we know what we have, but we know who He is. Kita tahu apa yang kita bisa dapatkan dan kita juga bisa mengenal tentang Dia. Not only do we know what we have and know who He is, but we also know who we are in Him. Bukan saja kita tahu apa yang kita bisa dapatkan dan kita tahu mengenal Dia, tetapi kita bisa tahu siapakah diri kita di dalam Dia. Nick Vujicic is only a man. Nick Vujicic hanya seorang manusia. I am a sinner. Saya seorang berdosa. But when I came to Jesus, Tetapi ketika saya datang kepada Yesus, encountered the Holy Spirit, bersama-sama dengan Roh and Kudus, started an active relationship with Him, dan mulai membangun hubungan yang aktif dengan Dia, I lived for Him. saya hidup bagi Dia. Not my will, but His will. Bukan kehendakku, tapi kehendaknya. Not my plan, His plan. Bukan rencanaku, tetapi rencananya. Not my wicked ways. I want to turn away from my sin and live as holy as I can by the grace of God. Saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat dan saya mau hidup kudus dan hidup baginya. If you're still looking for purpose, Kalau saudara sedang mencari tujuan, look no further. jangan cari di tempat lain. There is no greater purpose in your life than to know God. Tidak ada tujuan yang lebih besar bagi saudara selain mengenal Tuhan. Why? Mengapa? Because everything else fades away. Karena semuanya itu bisa lenyap. Turn with me to Matthew chapter 7. Buka bersama dengan saya di dalam Matius pasal yang ke-7. We're going to read some scriptures together. Kita akan membaca beberapa ayat bersama-sama. And before we do it, Dan sebelum kita melakukannya, I want to tell you my story. saya mau cerita kisah saya. I was born without arms and legs. Saya dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Let me ask you first, who saw me speak face to face here last time I was here? Saya mau bertanya dulu siapa yang sudah melihat saya muka demi muka yang terakhir kali saya ada di tempat ini. Anybody? Siapa Cool. yang pernah melihat saya? Sudah pernah. Who's never heard me speak before? Siapa yang belum pernah mendengar saya sebelumnya? Yang belum pernah mendengar Okay, kesaksian saya. Oke. great. Nice to meet you. Senang sekali bertemu dengan saudara. Doctors never knew why I was born this way. Dokter tidak tahu kenapa saya lahir seperti ini. My parents didn't know what to do. Orang tua saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. But my dad trusted in God. Tetapi ayah saya mempercayai Tuhan. At first, my mom couldn't even hold me. She was very distressed. Yang pertama kali bahkan ibu saya tidak berani memegang saya, sangat stres sekali. My brother and my sister were born after me with arms and legs. Adik laki-laki saya dan adik perempuan saya dilahirkan setelah saya, semuanya punya tangan dan kaki. But no one knew that a boy with no arms and no legs could become the hands and feet of God. Tetapi pada saat itu tidak ada yang tahu bahwa seorang anak yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki itu bisa menjadi tangan dan kakinya Tuhan. There were many fears that I had as a child.
Banyak sekali ketakutan yang saya miliki sebagai seorang anak kecil. Why did God make me this way? Kenapa Tuhan menjadikan saya seperti ini? God give me arms and legs. Tuhan berikan saya tangan dan kaki. And when arms and legs didn't come, I started believing the lies. Ketika tangan dan kaki itu tidak ada, saya mulai mempercayai kebohongan. When you let the devil plant a seed of lies in your heart, if you don't take it out, it's going to grow into a tree. Saudara, ketika saudara membiarkan benih kebohongan daripada iblis itu tertanam di dalam hatimu, dan kalau engkau tidak mengusirnya, benih kebohongan itu akan tumbuh sebagai sebuah pohon. Apple tree produces apples. Pohon apel itu menghasilkan buah apel. A tree of lies brings lies. Pohon kehidupan itu membawa pohon kebohongan menghasilkan kebohongan. Get rid of that seed of lies Engkau harus membuang benih kebohongan and plant in seeds of truth. dan mulai menanam benih kebenaran. That's what my parents were doing with me. Itulah yang orang tua saya lakukan dengan saya. Nick, God says, my parents were saying, Nick, God says you're wonderfully and fearfully made. Orang tua saya berkata, Nick, engkau itu diciptakan serupa dengan ajaib dengan Tuhan. Nick, God says He has a plan for your life. Nick, Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Nick, you can do all things through Christ who strengthens you. Nick, engkau bisa melakukan segala sesuatu bersama dengan Kristus yang memberi engkau They kekuatan. were planting seeds, planting seeds. Mereka mulai menanam benih, menanam benih, menanam benih. But for you to receive God's blessing, you must walk in faith. Kalau saudara mau menerima berkat Tuhan itu, engkau harus berjalan di dalam iman. And because I had no faith, Dan karena saya tidak punya iman, I drowned in the lies. saya tenggelam di dalam kebohongan. What job am I going to get? Pekerjaan apa yang bisa saya dapatkan? I'm not going to get married. Oh, aku tidak akan pernah bisa menikah. I'm going to be a burden to my parents for the rest of my life. Aku akan menjadi beban bagi kedua orang tuaku sepanjang hidupku. God's not real. Oh, Tuhan itu tidak nyata. That's what I was thinking. Itulah yang saya pikirkan. Those were all lies. Itu semua adalah kebohongan. But at age 10, Pada saat usia 10 tahun, I tried to commit suicide saya mencoba bunuh diri. because I felt like I had no hope. Karena saya merasa saya tidak memiliki pengharapan. I tried to drown myself, but the third time I tried to roll over, I pictured my mom and my dad crying at my grave. Saya mencoba bunuh diri, dan pada saat saya ketiga kalinya menenggelamkan itu, saya membayangkan orang tua saya, ayah dan ibu menangis di kuburan saya. And I didn't want to leave my parents with that pain, so I decided to stay. Saya tidak mau membiarkan kedua orang tua saya menderita seperti itu, sehingga saya mengambil keputusan untuk tetap hidup. Thank God I'm still here. Terima kasih saya masih ada di By sini. His grace, Itu semua karena kasih I am still karunia-Nya. here. Saya masih bisa ada di sini. You don't know what God can do with your broken pieces until you give Him your life and your broken pieces. Engkau tidak tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam pecahan-pecahan kehidupanmu sampai ketika engkau memberikan pecahan-pecahan itu kepada Tuhan. It would take a miracle for a man without arms and legs to be healed on the inside. Adalah membutuhkan mujizat bagi seseorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki untuk disembuhkan di dalam hatinya, di dalamnya. To be healed on the inside is more important than having arms and legs on the outside. Disembuhkan di dalam manusia, rohnya, itu lebih penting dibandingkan disembuhkan di luar tubuh ini dengan mendapatkan tangan dan kaki. We are all broken. Kita ini semua patah. We all need a miracle. Kita semua butuh mujizat. And I got some great news. Dan saya memiliki berita yang baik. God is the God of miracles. Tuhan adalah Tuhan yang membuat mujizat. Hallelujah. Haleluya. He can do anything. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu. And I realize now, Dan sekarang saya sadar, after reading John chapter 9, setelah membaca Yohanes pasal yang ke-9, where a man was born blind, seorang yang dilahirkan buta. no one knew why he was born that way. Tidak ada seorang pun yang tahu kenapa dia dilahirkan seperti Jesus itu. said that he was born that way so that the works of God would be revealed through him. Yesus berkata itu dilahirkan demikian supaya pekerjaan kemuliaan Tuhan dinyatakan melaluinya. Picture the blind man.
Bayangkan orang buta itu. He can't see Jesus. Dia tidak bisa melihat Yesus. He can hear Jesus. Dia cuma bisa mendengar Yesus. But Jesus is a stranger to this blind man. Tetapi Yesus itu seperti orang asing bagi orang buta ini. And he hears Jesus spit in the dirt, make some mud, and put it on this blind man's face. Dan dia bisa mendengar bahwa Yesus meludah kepada tanah dan kemudian menaruhnya di wajah, di mata orang buta ini. If I was that blind man, Kalau saya orang buta itu, I'd be like, whoa, 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 who are you? saya akan seperti ini. Wow, siapakah engkau? Why are you putting dirt on my face? Kenapa engkau taruh tanah di mukaku? Tell me what you're going to do and then I'll trust you. Beritahu aku apa yang kau mau lakukan, baru aku percaya kepadamu. He didn't do that. Dia tidak melakukan itu. He stood there Dia tetap berdiri di sana in faith. dalam iman. And because he was still, Dan karena dia tenang, Jesus, the Yesus, Son of God, anak Allah, God in the flesh, Tuhan yang ada di dalam daging, the King of Kings, Raja segala raja, was allowed to do what the blind man allowed Jesus to do his perfect will. Orang buta ini mengizinkan Yesus untuk melakukan kehendaknya, rencananya yang sempurna. That's what he wants to do with you. Itulah yang Tuhan mau lakukan bagi saudara. Sometimes we want to say, no, God, what are you going to do with my life before I trust you? Oh, kadang-kadang kita berkata, oh tidak Tuhan, jangan Tuhan. How are you going to fix this? Oh, bagaimana engkau bisa menyelesaikan ini? What's going to happen to them? Apa yang akan terjadi bagi mereka? You just pray. Engkau hanya berdoa. Take one step at a time. Butuh satu langkah demi langkah. And let God do his will. Maka Tuhan akan melaksanakan kehendaknya. My question to you is this. Pertanyaan saya bagi saudara adalah ini. Do you believe that God can give me arms and legs? Apakah engkau percaya bahwa Tuhan bisa memberikan saya tangan dan kaki? Yes. Ya. I have seen 12 blind people seeing, deaf people hearing, lame people walking. Saya sudah melihat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh itu bisa jalan. I have a pair of shoes in my closet in case God says yes to me. Saya sudah menyiapkan sepatu satu pasang di lemari saya untuk jaga-jaga kalau Tuhan menjawab ya untuk doa saya dikasih kaki yang baru. Hallelujah. Haleluya. I have that faith. Saya punya iman itu. And I have that faith Saya punya iman itu to pray for arms and legs, untuk berdoa untuk tangan dan kaki, but also trust tapi juga mempercayai that if he doesn't give me arms and legs, kalau Tuhan tidak kasih saya tangan dan kaki, that he will still do miracles. Tuhan masih akan tetap melakukan mujizat. When I don't get a miracle, Ketika saya tidak mendapatkan mujizat I itu, can still be a miracle for someone else. saya masih bisa menjadi mujizat bagi orang lain. If God doesn't change a circumstance, Kalau Tuhan tidak mengubahkan keadaanmu, and we pray by faith for it, dan kita sudah berdoa dengan iman untuk itu, if it doesn't change, dan itu tidak berubah, there is a reason why. ada alasannya mengapa. I thank God that he did not give me arms and legs when I prayed for him. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan saya tangan dan kaki ketika saya berdoa dan memintanya. Why? Mengapa? If only one reason, this reason. Kalau hanya satu saja alasan, dan alasan ini, The first thing, yang pertama, it humbles me every day to know that I need him now and every day. itu membuat saya rendah hati terus, membuat saya sadar bahwa saya selalu perlu bergantung kepada Tuhan setiap hari. Itu alasannya. The greatest disability human beings have is not believing they need God. Kecacatan yang paling cacat terbesar di dalam kehidupan manusia adalah mereka tidak percaya bahwa mereka membutuhkan Tuhan lagi. It helped me to ask the greater questions and understanding that it's not about arms and legs, it's about where am I going to spend my eternal life. Jadi ini pertanyaannya bukan apakah engkau akan mendapatkan tangan dan kaki, tetapi di manakah engkau akan meluangkan waktumu di dalam kekekalan nanti. I could have arms and legs. Saya bisa punya tangan dan kaki. I could be a good person. Saya bisa menjadi manusia yang baik. I could be generous. Saya bisa murah hati. I could be a good husband. Saya bisa menjadi suami yang baik. I could be a good father. Saya bisa menjadi ayah yang baik. I could be a multimillionaire giving millions of dollars out to the world. But if I don't have salvation, I am poor.
kalau saya bisa menjadi orang yang kaya berjutawan, memberikan berjuta-juta dolar kepada banyak orang, tetapi kalau saya tidak punya keselamatan, saya adalah orang yang paling miskin. 90 years on earth is nothing. Sebab 90 tahun hidup di dunia ini nggak ada artinya. I want to live billions and billions and billions and billions of years. Saya mau hidup bermiliar tahun. Now if I believe in heaven, Sekarang kalau saya percaya kepada sorga, I am rich. saya kaya. I can have no arms, no legs, but I don't care. Saya bisa tidak punya tangan dan tidak punya kaki, tetapi saya tidak peduli lagi. More than arms and legs, I need peace. Lebih daripada butuh tangan dan kaki, saya butuh damai. More than arms and legs, I need purpose. Lebih dari tangan dan kaki, saya perlu tujuan. If I don't die of old age, Kalau saya mati karena usia tua, I will die in a car crash. ataupun saya mati kecelakaan mobil. If I don't die of a car crash, I'll die of a plane crash. Kalau saya mungkin tidak mati karena kecelakaan mobil atau kecelakaan pesawat terbang. If I don't die of that, I'll die of something else. Atau mungkin saya mati karena alasan yang lain. The second reason why God doesn't heal everything is because one day I want to go home. Alasan yang kedua kenapa Tuhan tidak menyembuhkan setiap saat, karena saya mau pulang. I can't wait for heaven. Saya sudah nggak sabar untuk sorga. Earth is fantastic, Bumi ini fantastis. but heaven is way better. Tetapi sorga itu jauh lebih baik. No funerals, Tidak ada lagi no penguburan. death, Tidak ada lagi no kematian. war, Tidak ada peperangan. no devil. Tidak ada iblis. It's finished Itu sudah selesai. when we go home. Ketika kita semua pulang. And the third reason Dan alasan yang ketiga, why God doesn't always change our circumstance kenapa Tuhan tidak selalu mengubahkan keadaan is kita, so we can relate to others in different pain, that we can be an encouragement to them. supaya kita bisa berhubungan dengan yang lain di dalam penderitaan kita, dan kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. 7 years ago, 7 tahun yang lalu, I met a little boy saya ketemu dengan seorang anak with kecil no arms, yang juga nggak punya tangan, no legs. nggak punya kaki. And I looked at him from the stage and I saw him in the crowd. Saya melihat dia dari mimbar ini ketika dia ada di kerumunan orang banyak. And I asked his father to bring him up on stage. Dan saya meminta ayahnya untuk membawanya ke panggung. He was less than 2 years old. Dia usianya di bawah 2 tahun. And we sat in here and he's this high. Kita duduk di sini tingginya seperti ini. And he looks up at me. Dia melihat kepada And I saya. look down at him. Saya melihat And kepadanya. I cannot give him a high five. Saya tidak bisa kasih high five. I give him low two. Saya kasih low two. Ya. And so he puts his foot on my foot. Jadi dia menaruh kaki yang kecilnya di kaki saya And ini. everyone was crying. Dan semua orang menangis. Why? Mengapa? It was a miracle. Itu adalah mujizat. It was God's plan Itu rencana Tuhan. that I could be his older brother here on earth. Supaya saya bisa menjadi kakak tuanya baginya di bumi ini. And since then, I've actually met 24 people with no arms and no legs. Sejak itu saya ketemu 24 orang yang lain yang seperti saya, tidak punya tangan dan tidak punya kaki. And when I go home, Dan kalau saya pulang nanti, I'm going to have my new arms. saya akan punya tangan yang I'm baru. going to have my new legs. Saya akan punya kaki yang baru. And the first hand that I hold Dan tangan pertama yang akan saya pegang is the pierced hand of Jesus. adalah tangan Yesus yang terpaku. And I can't wait for the day Dan saya sudah tidak sabar menanti that hari itu. when I'm in heaven, Ketika saya di sorga, I hear my name, "Hey Nick!" saya mendengar nama saya dipanggil, "Hai Nick!" And I will look Dan saya akan melihat. and I will see little Daniel, the little boy with no arms and legs. I'll see him in heaven running to me with his new limbs and giving me a hug with his new arm. Dan saya akan melihat anak kecil ini yang namanya Daniel akan melari dengan tangan yang baru dan kakinya yang baru dan memberikan saya pelukan. Make treasures in heaven, not here, Buatlah harta di sorga, bukan di sini. because everything else fades away. Sebab semua yang lain itu lenyap. God is what you need. Tuhan adalah yang engkau God butuhkan. is what you're seeking for. Tuhan yang harus engkau cari. Hallelujah. Haleluya. In Matthew 7, Di dalam Matius pasal yang ke-7, verse 24 ayat yang ke-24 to 27, sampai ayat yang ke-27. go for it. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. If you gave me a choice Kalau saudara memberikan saya pilihan of a really big house atas rumah yang begitu besar, made of gold, yang dibuat dari emas, with 35 garages, ada 35 garasi, with all the great stuff, dengan semua hal-hal yang baik, I wouldn't take it if it's on the sand. saya tidak akan mengambil rumah itu kalau dibangun di atas pasir. That's silly. Itu bodoh. It's gonna sink. Itu akan tenggelam. It's gonna crumble. Itu akan roboh. And some people say, oh, I want that house. Oh, mungkin beberapa orang berkata, oke, aku mau rumah Because it's itu. made of gold. Oh, sebab karena dibangun dari And emas. because it's big. Oh, karena itu besar. But that house is gonna crumble. Tapi rumah itu akan roboh. This is one of the most beautiful church buildings I've ever seen in my life. Ini adalah gedung bangunan gereja yang paling cantik yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. When they were planning this building, Ketika mereka mempersiapkan membangun gedung ini, there was one very important thing. mereka memikirkan hal-hal yang penting. This one important thing is more important than a strong roof, Yang satu ini yang paling penting itu lebih penting dari atapnya. than a strong pillars, Yang lebih penting dari pilar-pilar yang kuat. than calculating how many people are going to fit. Mereka mulai menghitung berapa orang yang bisa masuk di dalamnya. If the foundation was not put right, you can build it as big as you want and beautiful and it will crumble. Kalau fondasinya, dasarnya tidak tepat dan tidak kuat, apapun yang dibangun besar ini semuanya akan roboh. That's how people live their lives. Itulah banyak orang hidup dengan cara demikian. They're not founded on the Lord Jesus Christ. Mereka tidak dibangun di atas dasar daripada Yesus Kristus Tuhan. Why is Jesus the rock? Mengapa Yesus itu batu karang? Because nothing could bring him down. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa merobohkannya. He wasn't just a good prophet. Dia bukan saja nabi yang baik. He was God. Dia adalah Tuhan. He was holy. Dia kudus. He did miracles. Dia melakukan mujizat. He faced the devil face to face and won. Dia melawan iblis dan dia menang. He died for our sins. Dia mati bagi dosa kita. He died for 3 days. Dia mati 3 hari. And on the third day he rose again. Pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. To prove that we can believe in a life after this. Untuk menunjukkan bahwa kita bisa percaya ada kehidupan setelah ini. To prove that he wasn't a teacher, he was God. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hanya guru, dia adalah Tuhan. Because Jesus is Lord. Karena Yesus adalah Tuhan. He is the rock. Dia adalah batu itu. Where death itself cannot swallow. Ketika maut dan kematian itu tidak bisa menahannya. He conquered the 2 biggest disabilities. Dia menghancurkan kuburan daripada kecacatan, Sin dosa, and death. dan kematian. I want that Lord in my life. I want him as Lord of my life. Saya mau Tuhan seperti itu yang ada di dalam I want that kehidupan. rock Saya mau batu itu that never moves. yang tidak pernah bisa digoyangkan. I want that power Saya mau kuasa that itu can overcome all things. yang bisa mengatasi segala sesuatu. I want that peace and strength in the storm. Saya mau damai sejahtera yang seperti itu di tengah badai. His name Namanya is Jesus. adalah Yesus. So when you build your life in Jesus, Jadi kalau engkau membangun hidupmu di atas Yesus, I know that God is with me. saya tahu bahwa Tuhan bersama dengan saya. The greatest purpose of all is knowing him Tujuan yang paling besar adalah mengenalnya and doing his will. dan melakukan kehendaknya. What's God's will? Apa kehendak Tuhan? That all may hear about the hope of Jesus. Supaya semua bisa mendengar ada pengharapan dalam Yesus. And also that we get to know him on a personal level, that we pray and seek his personal will for our life.
Jadi kita bisa mengenal Dia dan memiliki hubungan yang intim dan berdoa kepadanya. When you know Jesus, Ketika engkau mengenal Yesus, you turn away from your sin. engkau berbalik dari dosamu. You don't want to sin anymore. Engkau tidak mau dosa lagi. It doesn't mean you're perfect when you repent, Itu bukan artinya engkau langsung sempurna ketika engkau bertobat. but God refines your heart day by day. Tetapi Tuhan memperbaharui engkau hari demi He hari. gives you a new mind. Tuhan memberikan kepadamu pikiran yang baru. That with every decision and every temptation, you put the Lord first in your life. Jadi setiap keputusan, setiap pencobaan, kau selalu menaruh Yesus yang pertama dalam kehidupan. He knows my purpose Tuhan tahu tujuan saya. because He created me. Sebab Tuhan yang menciptakan saya. This is bad, having no arms, no legs, but what the enemy tried to use for bad, God turned into good. Ini buruk sekali bagi iblis karena tidak ada tangan dan tidak kaki. Tetapi Tuhan bisa merubah keburukan ini menjadi kebaikan untuk mencapai tujuannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. There is not one bad thing that will happen in your life that God cannot turn into great. Tidak ada satupun yang buruk yang terjadi dalam hidupmu yang tidak bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang dahsyat, yang baik. He will carry you when you cannot walk. Tuhan akan menggendong engkau ketika engkau tidak bisa berjalan. He will heal you of the emotional and mental pain. Tuhan akan menyembuhkan engkau dari sakit emosimu atau sakit mentalmu. One day at a time, Lord Jesus. Hari demi hari Tuhan Yesus. One day at a time. Hari demi kesehari. That's the journey. Itu adalah suatu That's the perjalanan. active relationship. Itu adalah satu hubungan yang aktif. Lord, teach me to pray. Tuhan, ajarlah aku berdoa. Show me the way. Tunjukkanlah jalanmu. One day at a time. Hari demi hari. Read the Bible. Membaca firman Tuhan. There is power in God's word. Ada kuasa di dalam firman Tuhan. All scripture is God breathed. Semua firman ini adalah nafas Tuhan. Don't just read this on Sunday. Jangan baca ini hanya pada hari Minggu. Every day have time with the Lord, Setiap hari luangkan waktu bersama dengan and Tuhan. He will be your strength. Dan Tuhan akan memberikan kau kekuatan. Hallelujah. Haleluya. I want to read from 1 Corinthians Saya mau membaca dari 1 Korintus chapter 12. pasal yang ke-12. So I gave my life to Jesus at 15. Jadi saya memberikan hidup saya kepada Yesus pada usia 15 tahun. 15 years ago. 15 tahun yang lalu. Wow. Wow. I can't wait for the next 15 years to see what He does. Saya sudah tidak sabar melihat 15 tahun kemudian yang Tuhan akan lakukan lagi. Hallelujah. Haleluya. At 19 years old, I started ministry. Umur 19 tahun saya mulai pelayanan ini. I'm an evangelist. Saya menjadi seorang penginjil. I've met 8 presidents. Saya sudah bertemu dengan 8 presiden. I'm meeting the president of Singapore next week. Saya akan bertemu dengan presiden Singapura itu minggu depan. I've spoken at 5 governmental meetings. Saya berbicara di pertemuan pemerintah, 5 pemerintahan. My biggest crowd, 110,000. KKL yang terbesar saya itu 110.000 orang. 500,000 souls have said yes to Jesus Christ in the last 11 years. Sudah 500 juta orang berkata ya kepada Yesus Kristus dalam pelayanan ini. Hallelujah. Haleluya. Praise God. Puji Tuhan. It's all Him. Semuanya itu karena It's Dia. not about my story. Itu bukan tentang kisah It's not saya. about how well I speak. Itu bukan tentang betapa baiknya saya berbicara. It's all about people hearing the kind, gentle voice of the Savior. Itu semua tentang manusia mendengar suara lembut daripada Sang Juru Selamat. Saying, come to me, Yang berkata, datanglah all kepadaku. who are weary, Semua yang letih lesu dan and beban I will berat. give you rest. Dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Hallelujah. Haleluya. You know, I'm so thankful. Saudara, saya sangat mengucap If syukur. only one person comes to Jesus. Kalau ada satu saja orang datang kepada Yesus. And I know God would not have sent me around the world to share His love and the truth unless I was faithful with my own backyard in Australia. Saya tahu Tuhan tidak akan mengirim saya ke seluruh dunia kalau saya tidak setia kepada ini. Mulai dari keluarga saya atau tempat di mana saya tinggal di Australia. God gave me a heart to be an evangelist.
Tuhan memberikan kepada saya hati seorang penginjil. before I became a speaker. Sebelum saya menjadi seorang pembicara motivasi. You are all evangelists. Saudara semua adalah penginjil. You share the love of Jesus. Saudara bagikan kasih You Kristus. share the truth with your neighbors. Saudara bagikan kebenaran itu kepada tetanggamu. You see, I want all of Australia to go to heaven. Saya kepingin semua Australia, orang Australia masuk surga. I want the world to know that Jesus lives. Saya mau seluruh dunia tahu bahwa Yesus hidup. This year I am speaking in 24 countries. Tahun ini saya berbicara sudah di 24 negara. 300 million people this year will hear the gospel. 300 juta orang mendengar Injil. I have 12 more countries to go. Saya masih ada 12 negara lagi. 5% of the world in 1 year to hear the name of Jesus. 5%. 5% dari penduduk dunia ini akan mendengar Yesus Kristus tahun ini. That's exciting. Itu luar biasa. Why? Mengapa? Because we know that Jesus is coming back when? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita kapan Tuhan Yesus datang kembali kedua. When every single soul on earth has had a chance to hear the gospel of Christ. Ketika semua orang di bumi ini sudah mendapatkan kesempatan mendengarkan Injil We are Kristus. only a very small ministry. Kita ini cuma pelayanan yang kecil. There are millions of ministries going out there and sharing about the love of Jesus Christ all around the world. Masih ada banyak berjuta-juta pelayanan di dunia ini yang membagikan kasih Kristus di seluruh dunia. But we are living in exciting times. Jadi kita ini hidup di hari-hari yang sangat bergairah. Heaven is near. Sorga itu sudah dekat. And my question to you is this. Dan pertanyaan saya bagi saudara adalah ini. How many people of Indonesia do you want to see come to heaven? Berapa banyak orang Indonesia yang saudara mau lihat datang ke sorga? How many? Berapa banyak? All. Semuanya. Semuanya. Including your bosses. Termasuk bos saudara. Hallelujah. Haleluya. They need Jesus. Mereka juga butuh Yesus. Our neighbors need Jesus. Tetangga kita butuh Yesus. Our friends need Jesus. Teman-teman kita butuh Yesus. Strangers down the street, they need Jesus. Orang pendatang asing di jalan butuh Yesus. We need to tell them. Kita perlu memberitahu We need to mereka. invite them to church. Kita harus mengundang mereka ke We need to gereja. show them the love. Kita harus menunjukkan kasih itu. Hallelujah. Haleluya. But how, Nick? Dan bagaimana nih? Well, listen to this. Dengarkan ini. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 12, pasal yang ke-12 verse 4 ayat yang ke-4 to the end of 11. sampai ayat yang ke-11. Thank you, Brother Agus. Saya akan bacakan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Verse 28. Ayat yang ke-28. And God has appointed these in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. Ayat yang ke-28, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way.
Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Corinthians 13, though I speak with the tongues of men, this Apostle Paul, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. 1 Korintus pasal 13 ini Rasul Paulus, ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. God is urging us as the family of God Tuhan sedang mendorong kita sebagai keluarga Allah to love one another. untuk mengasihi satu dengan yang We lain. need to love one another first within the church, Kita harus mengasihi satu dengan yang lain di dalam gereja. to not divide, Jangan ada perpecahan, to not compare, jangan membandingkan, to be one, menjadi satu, so that others may see the love of God. supaya yang lain bisa melihat kasih Tuhan. We need to love Kita perlu kasih as God loves us, seperti Tuhan mengasihi kita. forgive Mengampuni as God forgives us. seperti Tuhan mengampuni kita. We are all different parts of the body of Christ, Kita ini semua bagian yang lain di dalam tubuh Kristus. but God has a plan for you. Tetapi Tuhan punya rencana bagi engkau. And the first thing is for you to experience His love. Yang pertama adalah supaya engkau mengalami kasih Tuhan. His love is the greatest thing I have. Kasih Tuhan itu adalah yang terbesar yang saya miliki. And now that I see Dan sekarang setelah saya melihat my family growing, keluarga saya bertumbuh, I've realized a great priority of importance. saya sekarang sadar kepentingan prioritas. Number one, my walk with Him. Yang pertama, perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Second, be a good husband and Yang a good kedua, father. menjadi suami yang baik dan ayah yang baik. And then ministry. Dan kemudian pelayanan. I want you to know Saya mau saudara tahu, that when we have those priorities, ketika kita membuat prioritas-prioritas itu, everything else falls into place. semuanya akan menjadi baik. Take one day at a time Itu membutuhkan hari demi hari. and fix your eyes on Jesus. Dan arahkan matamu kepada Yesus. Can we have some music in the background, please? Ya, tolong pemain musik. I play piano, but I'm not warmed up yet, so I'm not going to play right now. Saya itu bisa main piano, tapi saya belum latihan, saudara. Jadi saya nggak akan main piano. But I'm reminded of Peter. Tetapi saya diingatkan tentang Petrus. Remember when they're on the boat Ketika mereka ada di dalam kapal, and they see like a ghost coming to them? dan mereka melihat seperti ada hantu mendatangi mereka. They said it was a ghost. They thought it was a ghost because it's impossible for a man to walk on water. Mereka pikir itu hantu, mereka berkata itu hantu, karena tidak mungkin bagi seorang manusia untuk berjalan di atas air. Jesus said, don't be afraid. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. It is I. Aku, inilah aku. Peter said, Petrus berkata, if it is you, kalau itulah engkau, help me to get out of the boat bantulah aku untuk keluar dari perahu ini and walk on the water dan with you. berjalan di atas air bersama dengan engkau. You see, a man without arms and legs to find real joy is as impossible for a man to actually walk on water. Jadi saudara lihat, seorang yang tidak punya tangan dan tidak punya kaki untuk mendapatkan sukacita itu mustahil, itu sama seperti seseorang yang mustahil berjalan di atas air. It takes a miracle for a man to walk on water. Itu butuh mujizat bagi seseorang untuk bisa berjalan di atas air. It takes a miracle for me to be healed. Itu membutuhkan mujizat bagi saya untuk disembuhkan. I am healed. Tetapi saya sudah disembuhkan, I've saudara. experienced that miracle. Saya sudah mengalami mujizat itu. And God wants you to experience that miracle. Dan Tuhan juga mau engkau mengalami mujizat itu. As long as Peter fixed his eyes on Jesus, Selama Petrus mengarahkan matanya kepada Yesus, he could walk on water. dia bisa berjalan di atas air. When he was distracted by the waves, Ketika dia mulai terganggu dengan ombak, he started sinking. dia mulai tenggelam.
And he said, help me, Lord. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. And I love this next word. Dan saya suka sekali dengan perkataan ini. It says this. Yang berkata ini. Immediately Jesus stretched out his hand. Dengan segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Immediately. Dengan segera. When you cry out to God, ketika engkau berteriak kepada Tuhan, He's already reaching out to you. Tuhan itu sudah menjamah He engkau. knew that you were going to be here. Tuhan tahu kalau engkau akan ada di tempat He ini. knew that Peter was going to start sinking. Dia tahu bahwa Petrus akan mulai tenggelam. But he knew that He would hold him through. Tetapi Tuhan juga tahu bahwa Tuhan akan memegang engkau dan melewati semuanya. Fix your eyes on Jesus. Arahkan matamu kepada Yesus. Today, Hari ini, do you know Him? apakah engkau mengenalnya? He loves you. Tuhan mengasihi engkau. Hallelujah. Haleluya. Let's just pray as we are. Mari kita berdoa. Dear Lord Jesus, we thank you Tuhan Yesus, kami mengucap syukur for who you are. untuk engkau, Tuhan. Thank you, Lord, that you are King of Kings. There is no name above your name. Terima kasih sebab engkau Raja segala raja dan tidak ada nama lain selain nama engkau. Lord, we uplift everyone right now who is maybe in a state of need. Tuhan, kami membawa setiap orang yang sedang ada di dalam kebutuhan. Reach out to them. Jamah mereka, Tuhan. Touch them right now Jamah mereka sekarang ini. with your kindness, Dengan kebaikan-Mu, with your love, dengan kasih-Mu, and your truth. dengan kebenaran-Mu. Thank you, God, Terima kasih Tuhan, that one day at a time, bahwa hari demi hari you're going to hold us. Engkau akan terus memegang You're kami. going to carry us. Engkau akan menggendong kami. Lord, I pray for miracles. Tuhan, aku berdoa untuk mujizat. Think of the miracle in your mind that you want to pray for. Mulailah pikirkanlah mujizat yang kau butuhkan, yang kau pikirkan sekarang ini. Lord Jesus, you know every miracle right here, right now. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap mujizat yang dibutuhkan saat ini juga di tempat ini. By the power of the blood of Christ, Dengan kuasa dari darah Kristus, be healed. Engkau sembuh. We pray for healing right now. Kami berdoa untuk kesembuhan sekarang. Every cancer to be gone. Setiap kanker untuk pergi. The blind to see. Yang buta melihat. The deaf to hear. Yang tuli mendengar. The lame to walk. Yang lumpuh berjalan. We pray, Lord God, for every physical miracle requested. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mujizat jasmani yang dibutuhkan. And thank you, Lord, we can trust in you. Dan terima kasih kami bisa mempercayai Engkau. That your grace is sufficient. Bahwa kasih karuniamu itu cukup. That you make all things beautiful in your time. Dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Give us faith. Berikan kami iman. Give us faith. Berikan kami iman. Give us faith. Berikan kami iman. Right now in Jesus' name. Sekarang juga dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you for that healing. Terima kasih untuk kesembuhan itu. Greater than the physical healing Yang lebih besar dari kesembuhan jasmani is people knowing you. adalah orang-orang mengenal Engkau We Tuhan. pray for all the people who do not have an active relationship with you. Aku berdoa untuk setiap orang yang tidak memiliki hubungan yang aktif dengan Engkau. We pray for the people who are saying, I'll give my life to God tomorrow. I'll give my life to my God tomorrow. Aku berdoa untuk setiap orang yang selalu berkata, aku akan memberikan hidupku bagi Tuhan besok. Aku mau memberikan hidupku bagi Tuhan besok. Lord, may their tomorrow be right now. Tuhan, buatlah besok mereka ini sekarang juga. This moment Saat ini is juga. the hour of salvation Saat ini juga adalah saat for keselamatan. hundreds and hundreds of people. Dan ratusan-ratusan orang. Hallelujah. Haleluya. Lord, we pray for the people who've walked away from you. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sudah berbalik dari Engkau. We pray, Lord God, your voice would bring them back. Kami berdoa supaya suaramu bisa membawa mereka datang kembali. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Right now, if you know that you do not have an active relationship with God, Saat ini kalau engkau tahu engkau tidak memiliki hubungan yang aktif pribadi dengan Tuhan. and you know that you're not living for God, Dan engkau tahu engkau tidak hidup bagi Tuhan. and you want to pray a prayer with me, Dan engkau mau berdoa sebuah doa bersama-sama dengan saya. put your hand up right now. Angkat tangan saudara. If you know that you do not have an active relationship with God, Kalau saudara tahu saudara belum memiliki hubungan yang aktif pribadi bersama dengan if Tuhan. you're already a believer, don't put your hand up. Kalau engkau sudah orang yang percaya, jangan angkat tangan. But if there is anyone else Tapi kalau ada orang yang lain who is not a believer yet, yang belum percaya, who is not living the way God wants you to live, yang belum hidup sebagaimana kehidupan yang Tuhan mau, raise your hand right now. angkat tangan saudara sekarang. Raise your hand right now. Angkat tangan saudara Just sekarang. raise them now. Angkat tangan saudara Nice and high. sekarang.
Angkat tangan saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Jesus, Terima for these kasih Tuhan hands. Yesus. Hallelujah. Haleluya. Repeat after me. Dear God, Ulangi perkataan ini, Tuhan yang kekasih. I ask you to come into my life. Aku minta Engkau masuk dalam hidupku. Forgive me of my sin. Ampunilah dosaku. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I confess my sin aku mengakui dosaku. and I acknowledge you Dan aku mengakui Engkau as the Son of God sebagai putra Allah. who died on the cross Mati di atas kayu salib for my sin, untuk dosaku. who resurrected from the grave. Yang dibangkitkan dari kubur. God, come into my life. Tuhan masuklah dalam hidupku. Heal me. Sembuhkanku. I'm sorry for my sin. Aku mohon ampun atas dosaku. I repent. Aku bertobat. Change me, Lord, Ubahkanku that I may Tuhan. live for you. Supaya aku bisa hidup bagi Engkau. Become a new creation Menjadi ciptaan yang and baru. seek after your will. Dan mencari kehendak-Mu. Change my mind Ubahkan pikiranku. and fill me with the Holy Dan Spirit. penuhilah diriku dengan Roh Kudus. Teach me to pray. Ajarkanku untuk Teach me your berdoa. will. Ajarkanku One day at a kehendak-Mu. time. Hari demi hari. In Jesus' name Di I dalam pray. nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you said that prayer, I want you to stand. I want to see you. Kalau saudara berdoa doa itu, saya mau saudara bangkit You were berdiri. not a believer, Kalau saudara belum percaya but you said sebelumnya, that prayer to make your life right with God. tetapi saudara mengucapkan doa itu, menyerahkan hidup saudara bagi Tuhan. Stand to your feet. Saya mau melihat saudara You said berdiri. that prayer. Yang berdoa tadi itu. Hallelujah. Just stand. Berdiri. I want to see you. Saya mau melihat saudara. That's it. I see you. Supaya saya I bisa see you melihat. standing. Saya melihat saudara berdiri. Hallelujah. Haleluya. Look at them standing. You said that Saudara, prayer. lihat mereka yang berdiri, yang mengambil keputusan itu, yang berdoa itu. Hallelujah. Haleluya. Is there anybody else who said that prayer? Apa ada lagi yang mengambil doa itu, mengambil keputusan itu tadi? Hallelujah. This is a journey. Ini adalah satu perjalanan. This is the beginning. Ini adalah satu permulaan So keep coming to church. untuk terus datang ke gereja. Go to a Bible study. Datang di dalam pertemuan pelajaran Alkitab. And keep on walking with Dan Jesus. terus berjalan bersama dengan Yesus. I want everyone to stand to your feet. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hallelujah. Haleluya. Can we pray for Indonesia? Bisakah kita berdoa untuk Indonesia? Lord Jesus, we thank you Tuhan Yesus, kami mengucap syukur for Indonesia, untuk Indonesia, for the government. untuk We pemerintah. pray for them in the name of Kami Jesus. berdoa bagi mereka di dalam nama We Yesus. pray for every believer to be ignited in passion here in Indonesia. Kami berdoa untuk setiap orang yang percaya mendapatkan api di We Indonesia. pray for all the non-believers to come to Jesus Christ. Kami berdoa supaya lebih banyak orang yang tidak percaya datang kepada Tuhan dan We pray percaya. for faith. Kami berdoa We untuk iman. pray for signs and wonders. Kami berdoa untuk mujizat dan tanda-tanda ajaib. We pray, Lord God, for revival. Kami berdoa untuk kebangunan rohani. Thank you, Jesus. Terima kasih That you Yesus. have a plan for Indonesia. Tuhan, Kau punya rencana bagi Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amin. Amen. Amin. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tadi Agus menerjemahkan one day at a time itu apa? Dari hari ke sehari. Dari hari sehari, salah. Dari hari ke hari pasti terjadi. Salah. Dengan apa harus ku berikan padamu Mari memuji Tuhan. tanda terima kasih buat kasih-Mu kepada diriku, nyanyian ribuan malaikat Tangan tak dilambaikan. dapat melukiskan segala yang ku miliki. Ku dapat darimu.
bagimu ya Tuhan segala pujian, bagimu ya Tuhan buat kasih sayangmu dengan darahmu aku ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan sebab kasih-Mu besar. Just let me lay my life, let it be pleasing, Lord, to Thee. And should I give any praise, let it go to Calvary, to Calvary, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the day He has done. With His blood He has saved me, by His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has Saudara-saudara, tadi Nick memohon kepada Pak Alex dan saudara semua untuk mendukung dia di dalam doa. Bisakah saudara sekarang bergantian bersama-sama dengan Bapak Gembala untuk mendoakan Nick? Tunjukkan tanganmu pada saudara Nick yang sekarang namanya Paul. Tuhan Yesus, kurabasya. Engkau telah memilih Paul atau Nick sejak dunia belum dijadikan. The formation of this world, Engkau telah memilih dia. you have chosen him. Engkau telah memakai dia. You have used him. Keberadaannya untuk memuliakan namamu Tuhan. Now his life is for Terima glorify kasih, your Tuhan. name, O Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami berdoa And we pray supaya that, saudara Nick atau Paul Nick, Paul, dapat pergi ke seluruh muka bumi. that he will go to all the world Membawa kabar yang baik. to bring this good news. Sehingga banyak lagi jiwa dimenangkan. More souls will be win. Terima kasih Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Oh Ramadhan Syarama. Mari bahasa roh semua. Bahasa roh. Ya Ramadhan Syarama. Oh Ramadhan Syarama. Nih. Oh Ramadhan Syarama. Syarama. Oh Ramadhan Syarama. Oh Ramadhan Syarama. Syarama. Yesus.
Oh Ramadashana Maramashana Maramadashana Maramadashana Madashana Maramana. Sembah dia, sembah dia. Oh Ramadashana Maramana Madana. Oh Ramadashana Maria Namara. Yana Manavachana Yana Madashana Maramadashana Maramana. Surga. Sukacita, tepuk tangan.
1 menit. Angkat kedua tangan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melindungi, yang selalu menyertai, yang selalu memberkati saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Sekali lagi, amin. Terakhir, amin. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bangkitnya sang raja, nyanyi bangkitnya sang raja. Sorak-sorai memuji, kunaikan pujian haleluya, nyanyi bangkitnya sang raja, nyanyi bangkitnya sang raja. Oh kasih Allah, kau berkesudahan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi